Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah menjaga kami, memberkati kami. Kau telah memberkati pujian kami tadi ya Tuhan, kiranya apapun yang kami nyanyikan, pujikan bisa sampai kepadamu ya Tuhan. Kau berkati, bentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau berkati kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, amin. Amin. Ya, makasih. Yada Sema ya, yang sudah berdoa. Nah, selamat sore saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan supaya kita boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita ya. Nah, seperti lagu yang terakhir tadi, saudara, bahwa kita ini hidup di dalam waktunya Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu saya beri judul pengorbanan karena kasih. Kalau ayat paralelnya Injil Matius itu mencatat pemborosan karena kasih. Karena salah satu muridnya Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot berkata, untuk apa pemborosan ini? Nah, ada yang memberi judul pemborosan karena kasih. Tapi kalau dibilang pemborosan karena kasih kurang tepat ya. Masa pemborosan karena kasih gitu. Nah, saya ganti dengan pengorbanan karena kasih. Coba kita lihat dulu ayatnya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Perhatikan ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Amin. Saudara, nah peristiwanya sudah lama. Saya ketika nonton acara ini, yaitu Sabtu 3 Agustus 2013. Itu di stasiun TV Antv ya, jam 9 pagi. Itu ada acara namanya acara Fenomania. Nah, isinya itu adalah fenomena-fenomena yang mungkin dibilang aneh ya, yang tidak lazim, saudara, itu dimunculkan pada waktu itu. Nah, yang saya lihat 3 Agustus 2013 itu, saudara, itu ada acara pernikahan. Nah, sesuai gambar ya, saya ambil boneka itu pernikahan, saudara. Pernikahan bukan antara orang hidup dengan orang hidup, saudara. Ya, jadi salah satu pasangannya itu sudah meninggal. Jadi pernikahan dengan mempelai wanita yang sudah meninggal di Korea. Waktu itu diperlihatkan pemberkatan atau peneguhan pernikahannya itu di depan peti mati perempuan yang sudah meninggal itu, saudara. Nah, timbul pertanyaan. Kalau kalian menyaksikan, ya, timbul pertanyaannya seperti ini. Motivasinya apa mau menikah kepada orang yang sudah meninggal? Jadi waktu itu diperlihatkan cincin dimasukkan ke jari tangannya yang perempuan yang meninggal itu ya. Pakaiannya pakaian pengantin, saudara. Yang hadir tidak terlalu banyak waktu itu. Nah, kira-kira kalian pikir motivasinya apa yang laki ini mau menikahi? Saudara, itu kisah nyata loh. Ya. Oke, silakan jawab dulu. Kalau ada kelihatan seperti itu, kalian menyaksikan itu, kira-kira motivasinya mau menikah itu apa di situ? Cinta, Pak. Oke, Paula bilang cinta ya. Tanpa mengharap imbalan. Oke, cinta tanpa mengharap imbalan. Ya imbalan apa? Sudah mati kok. Gitu ya. Cinta Tapi yang memang, tulus, Pak.
Oh, cinta yang tulus. Cinta yang penuh Oke. pengorbanan. Oke, Esther bilang cinta yang penuh pengorbanan. Ya, sama Sesuai dengan dengan judulnya. Oke, lalu Yada sama Sema, kira-kira yang keluar dari mulutmu kalimat apa? Melihat menikah dengan orang yang sudah mati. Kan masih banyak perempuan yang lain, toh. Kenapa kok tetap melangsungkan pernikahan? Setia. Hah? Setia? Setia. Oh, setia sampai mati. Setia sampai mati ya. Oke. Mary, habis itu Erika. Lalu ada Pipit, Masa, Yoseba. Cinta mati mungkin ya. Apa? Mencintai sampai mati gitu. Mencintai sampai mati. Oh, mencintai sampai mati. Oke, Walaupun benar. Mencintai sampai mati ya. Oke. Iya, putus-putus ya. Oke, yang lain? Siapa tadi? Mary ya, Erika? Habis itu Marcel, Pipit. Ya, apa? Motivasinya apa itu mau menikah itu? Kayak begitu tuh. Waktu itu handphonenya masih jadul ya, atau belum ada handphone ya waktu itu. Jadi saya nggak bisa shoot itu ya. Oke. Pipit? Marcel? Kira-kira apa? Mungkin mencintai dengan tulus sampai selamanya mungkin ya. Mencintai dengan tulus sampai selamanya. Oh, oke. Ya, ayo Yoseba, Gracia. Kamu jangan. Menjalankan perjanjian sebelum wanita itu meninggal. Oh, jadi sudah janji, kok harus setia sampai mati gitu. Oke. Yoseba? Karena dia udah keluar, maksudnya banyak untuk cewek ini, jadi dia nggak mau keluarin untuk cewek lain. Dimulai dari awal lagi nggak mau dia. Oh, iya ya, sudah habis-habisan ya. Iya. Oke, iya. Wah, nggak mau rugi lagi gitu ya istilahnya. Oke, yang lain mau jawab lagi tadi yang belum ya Pak? Mary ya. Ya, janji setia Pak. Oh, janji setia, Pipit, janji setia. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Nah, kalau saya melihat di situ motivasinya, siapa tahu keluarga yang perempuan ini kaya raya. Jadi dapat warisan. Gitu ya. Bisa kan? Ya, tapi berita itu memang tidak dijelaskan macam-macam kecuali satu yang kalian jawab tadi. Cinta tulus sampai mati. Tapi memang tidak dijelaskan setelah menikah, prosesi pernikahan itu, kan habis itu peti mati ditutup ya, kan langsung dimakamkan atau dikremasi. Saya lupa waktu itu ya di Korea, mungkin dikremasi. Nah, tidak dijelaskan yang laki akhirnya menikah lagi atau apa. Nah, tapi intinya adalah kenapa kau mau menikah kepada pasangannya yang sudah meninggal itu tadi? Ya karena cinta, karena mengasihi dengan tulus sampai pada akhirnya. Dengan kata lain, satu kata saja, yang laki-laki ini mau berkorban. Sesuai dengan judul kita, berkorban karena dia mengasihi. Nah, ini motivasi yang benar, motivasi sesuai Alkitab seperti itu. Nah, kalau hari-hari terakhir ini kita menyaksikan, saudara, ya mau tidak mau dituntut untuk berkorban atau memberi dengan motivasi kasih, tidak melihat orang itu dari kelompok apa, golongan apa, ya saudara, karena benar-benar harus dituntut seperti itu, ya. Berapa banyak keluarga atau kenalan yang meninggal atau yang positif karena COVID dan lain sebagainya, mau tidak mau ya kita menolong, berkorban karena kita mengasihi mereka semua. Nah, hari ini kita melihat di dalam bagian firman Tuhan dikisahkan tentang keluarga Betania yang mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, Marta, Maria, kalau kita lihat
itu berkorban, saudara. Nah, berkorbannya karena apa? Motivasinya juga satu, yaitu karena kasih. Tadi Alkitab mengatakan, ya, Marta itu melayani, ya, saudara. Kalau di dalam Injil Lukas, kita lihat pasal 10 ayat 38, Marta itu menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Jadi, saudara, yang pertama yang kita renungkan, apa yang dilakukan oleh Marta? Apa buktinya bahwa dia berkorban karena kasihnya kepada Tuhan, karena dia mau melayani Tuhan Yesus, mau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, itu merupakan pengorbanan karena kasih. Pengorbanan tidak dengan motivasi yang lain, kecuali satu, karena mengasihi. Nah, kadang-kadang yang ini kan disepelekan. Kalau mau suruh pilih Marta atau Maria, yang lain pasti menjawab, oh aku pilih Maria. Kenapa? Karena Maria kan dipuji Tuhan. Karena apa? Duduk terus-menerus mendengarkan pengajaran Tuhan, katanya seperti itu. Tapi saudara, Marta ini juga pelayanannya penting. Ya, coba di dalam gambar ilustrasinya itu kan memang Maria sibuk duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi Marta memang sibuk melayani. Ya, di banyak penafsir mengatakan ini urusan dapur ini. Karena Yesus dengan rombongan ke Betania, saudara, itu namanya tamu kan harus dihormati, dihargai, diberi makan, ya, paling tidak kan minuman, saudara. Nah, jadi urusan dapur ini juga penting. Makanya Marta sibuk melayani. Kalau mau lihat pelayanan itu banyak bidang, pelayanan itu sesuai dengan karunia. Jadi, saudara, yang pertama yang kita renungkan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan setelah itu apa? Kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, apa yang sudah kalian lakukan? Ya, pelayanan di gereja kita atau di luar gereja kita, pelayanan apapun yang sudah kita lakukan. Kita mencontoh seperti Marta. Ya, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Apa buktinya mengasihi Tuhan? Mengasihi orang lain, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Marta sibuk melayani. Tapi sebelumnya harus menerima Tuhan Yesus dulu. Ya, mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi, lalu setelah itu mau melayani pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, Maria. Nah, ini yang kita renungkan ya malam hari ini. Jadi firman Tuhan mengatakan memberi minyak narwastu murni setengah kati. Ya, nanti lihat di kamus Alkitab. Nah, dikatakan harganya 300 dinar. Jadi kalau diuangkan itu 300 dinar. Nah, pada masa itu 1 dinar itu upah harian. Orang bekerja 1 hari. Jadi kalau 300 dinar berarti upah orang bekerja selama 300 hari atau dijadikan bulan berapa? 10 bulan ya kira-kira. Bekerja gajinya selama 10 bulan dipersembahkan. Kira-kira ada nggak? Kalian pernah tidak melakukan itu? Ya, kalau di luaran sana sih infonya 2 sulung. Jadi gaji pertama seluruhnya dipersembahkan. Gaji pertama saja, bulan pertama. Tapi Maria ini 10 bulan terus-menerus diberikan. Nah, kira-kira kita berpikir ya, wah 1 bulan aja sudah berat kok, apalagi 10 bulan. Nah, Maria melakukan itu, saudara. Ya, jadi kalau diuangkan 300 dinar itu dipersembahkan kepada Yesus. Nah, ini menunjukkan benar-benar pengorbanan. Kalau motivasinya tidak mengasihi Tuhan, nggak mungkin bisa seperti itu, saudara. Lalu berikutnya dikatakan meminyaki kaki Yesus. Ya, kalau di bagian yang lain meminyaki kepala Yesus ya, saudara. Memang namanya pengurapan kalau dalam konteks perjanjian lama itu memang dari atas, ya, kemudian turun ke bawah. Tapi kita lihat di sini, saudara, minyak narwastu dipecahkan lalu dituangkan ke kaki Yesus. Nah, biasanya kepala yang diminyaki atau yang diurapi. Tapi ketika kaki yang diurapi, kaki yang diminyaki diurapi itu tadi, saudara, ini menunjukkan bahwa Maria memiliki sikap rendah hati. Ya? Nah, bandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Nah, Injil Yohanes memang tidak
kronologis. Ini peristiwa mana yang duluan. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu di Injil Yohanes pasal 13. Ya, tapi peristiwa Maria meminyaki kaki Yesus itu ada di Yohanes pasal 12, Saudara. Nah, mana yang dahulu? Memang Injil Yohanes tidak mencatat secara urut, secara kronologis. Jadi kalau kalian baca cerita, kalau nggak urut mungkin agak terganggu ya. Ini ceritanya bagaimana ini kok nggak urut? Tapi karakter dari Injil Yohanes seperti itu, memang tidak kronologis, tidak urut. Tapi yang jelas adalah Kristus sudah melakukan, Maria melakukan. Kalau bedanya Kristus membasuh kaki murid dengan air, itu menunjukkan pekerjaan hamba, saudara. Jadi orang Yahudi kalau punya hamba, lalu kedatangan tamu, tamunya tidak boleh diizinkan masuk. Ya, tapi tuan rumah harus panggil hambanya dan membasuh kaki para tamunya itu terlebih dahulu. Setelah bersih baru diizinkan masuk. Nah, itu menunjukkan apa? Di tengah suasana makan, Yesus tinggalkan meja makan, tinggalkan makanannya, lalu dia lepas jubahnya, dia mengenakan jubah hamba. Nah, kita melihat di situ menunjukkan kerendahan hati. Jadi pengorbanan karena kasih, pengorbanan juga harus diimbangi dengan sikap kerendahan hati. Nah, seringkali orang berkorban bukan rendah hati, tapi orang berkorban sombong, saudara. Ya, buktinya apa? Loh, kok tidak dicatat ya namaku? Wah, jangan-jangan dan lain sebagainya. Tulis yang jelas. Persembahan yang paling banyak letakkan yang nomor 1. Nah, gitu, saudara ya. Tapi di Warta kebalik ya, yang paling kecil nomor 1 ya. Benar ya Esther ya? Saya perhatikan di Warta kok gitu ya. Nggak tahu itu memang formatnya begitu atau diacak ya saudara. Tapi intinya adalah ketika kita berkorban, memberi sesuatu bukan dengan kesombongan, tapi dengan sikap apa? Kerendahan hati. Meneladani Kristus, dia yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, rela mau menjadi manusia, bahkan bukan sekedar manusia, tapi mau menjadi hamba. Nah, itu yang dikerjakan oleh Maria. Kemudian kita bisa melihat, ya, membasuh kaki adalah pekerjaan hamba. Nah, ketika Maria meminyaki kaki Yesus, bukan hanya bertindak seperti hamba, tapi mau menunjukkan apa? Siapa ini yang sedang diurapi, saudara? Nah, di dalam Perjanjian Lama yang diurapi itu hanya 3, yaitu raja, imam, dan nabi. Ya, secara khusus dituangkan minyak dari kepala turun. Ya, ingat Raja Daud katakanlah. Oleh Samuel diurapi minyak ya, tanduk ya, kambing lalu diambil untuk isi minyak, lalu minyaknya dituangkan. Para imam, para nabi juga seperti itu. Jadi pengurapan khusus untuk raja, imam, dan nabi. Nah, apa artinya ketika Maria mengurapi Yesus, meminyaki Yesus? Dengan kata lain, Maria menjadikan Yesus itu sebagai rajanya, sebagai imamnya, dan sebagai nabinya dalam hidupnya. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai raja yang berkuasa, yang memerintah, yang berdaulat dalam hidupnya? Sebagai imam, apa artinya? Tugas imam adalah pengantara, ya, antara Allah dan manusia, yang mendamaikan orang berdosa dengan Allah yang kudus. Nah, ketika seseorang, saya dan saudara, menjadikan Yesus sebagai imam, artinya apa? Kita berkata dia sebagai pengantara antara manusia dengan Bapa. Jadi fokus doa, ya, tujuan doa, saudara, melalui Kristus. Nah, lalu yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai nabi. Kalau kita lihat nabi dalam Perjanjian Lama, kalau saudara perhatikan, beritanya keras, isinya teguran, ya, nasihat juga, kadang juga ada penghiburan di sana, ya, saudara. Nah, itu yang dilakukan oleh Maria. Kenapa Yesus harus diurapi? Nah, sesuai dengan yang dijanjikan dalam Nabi Perjanjian Lama, bahwa dia adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias artinya yang diurapi. Jadi seperti Marta terima Yesus di rumahnya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, lalu melayani. Dan yang kedua, Maria, saudara, menjadikan Yesus adalah Raja, Imam, dan Nabi dalam hidupnya. Lalu bagian lain tadi dikatakan apa? Maria menyeka dengan rambutnya. Kalau hamba menyeka kaki
ya, orang-orang itu dengan air, menyeka dengan kain, dengan lap, saudara-saudara. Tapi Maria perhatikan, bukan menyeka ya kaki Yesus dengan kain atau dengan lap, tetapi dengan rambutnya. Saudara, ini sikap yang bagaimana? Sudah rendah hati, lebih rendah lagi nih kalau mau jujur. Dan kalau kita lihat secara konteks sejarahnya, rambut itu, saudara, apa? Mahkota. Biasanya kalau ke salon, laki dengan perempuan itu selesainya cepat mana? Kalau saya potong rambut itu nggak sampai 10 menit, saudara. Ya, kenapa? Karena potong rambutnya di pinggir jalan ya. Dan yang ngantri banyak. Jadi mesti cepat-cepat gitu. Dan kalau nggak ngantri pun saya perhatikan, kalau laki-laki itu potong 10 menit selesai, saudara. Ya, tanpa keramas gitu ya, tanpa dikeringkan. Cepat selesai. Tapi kalau wanita, yang kurang inilah, yang kurang itulah. Ya, kalau nggak percaya tanya Esther atau Paula gitu ya. Kurang inilah, nanti kalau kepotong sedikit nggak sesuai kemauannya, yang motong bisa dimarahi itu. Dibilang ini jangan dipotong, ini dipotong dan lain sebagainya. Ribet ya. Perhatikan Maria ini tadi. Rambutnya dibiarkan terurai. Ya, harusnya rambutnya terikat. Jadi wanita-wanita Yahudi terhormat itu rambutnya harus terikat. Sebab kalau dibiarkan terurai, maka orang akan menilai perempuan macam apa dia itu. Nah, tidak ada wanita Yahudi terhormat yang rambutnya dibiarkan terurai. Tapi lihatlah Maria ini. Rambutnya dikatakan dibiarkan terurai, lalu membersihkan kaki Yesus. Saudara, kita bisa merenungkan di sini. Bagaimana dengan tindakan wanita ini ya? Rambutnya dibiarkan terurai untuk menyeka kaki Yesus. Orang yang ada di rumah itu pasti curiga. Ini perempuan yang nggak benar, ini perempuan yang nggak beres, ini perempuan sundal atau pelacur, kata Alkitab. Ini orang berdosa, saudara. Tapi apa yang dikerjakan oleh Maria, dia lakukan itu. Lalu Yesus menjawab apa? Ayat yang ke-7b tadi. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Coba saudara lihat. Apa yang dilakukan Maria, fokusnya adalah kematian Kristus. Apa yang sudah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Nah, ini motivasi yang benar. Karena kasih, dan dasar kasihnya apa? Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita orang berdosa. Nah, itu yang penting ya. Nah, menyeka dengan rambut di situ. Nah, saudara lihat ya. Orang menyangka wanita ini sebagai wanita yang tidak baik. Membiarkan rambutnya dibiarkan terurai. Rambut juga bicara tentang kemuliaan, kebanggaan, kehormatan. Ketika rambut dibiarkan terurai, lalu menyeka kaki Yesus, artinya apa? Kemuliaan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, kehormatan diri sendiri dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bukan sekedar manusia, bukan sekedar guru. Walaupun Maria suka mendengarkan pengajaran Yesus sebagai guru, tapi lebih dari itu sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Imam besar yang diutus Tuhan. Dan ketika berhadapan dengan Tuhan, segala sesuatunya tidak ada apa-apanya. Saudara, kebanggaan, kehormatan diberikan pada Yesus. Saya masih ingat ketika memakamkan Ibu Karjo ya, yang terakhir, saudara, biasanya hamba Tuhan selalu berkata, ambil tanah, engkau dijadikan dari debu tanah, sekarang engkau kembali menjadi debu tanah. Lalu yang kedua, saudara, di situ ada bunga. Ya, lalu bunga juga dipegang dan berkata, hidup manusia juga diumpamakan seperti bunga. Pagi segar, indah, sore layu. Demikian juga bunga melambangkan dari kebanggaan, kehormatan, ya, kekayaan, saudara. Biasanya kalau orang itu terpandang, ya, sebelum corona, yang melayat banyak ya, saudara ya. Iring-iringan mobil seperti itu. Tapi kalau orang biasa, mungkin hanya 1 atau 2 mobil, yang lain sepeda motor, saudara-saudara. Tapi lihatlah, itu enggak penting. Yang penting adalah peristiwa kematian itu mengingatkan. Manusia boleh sombong, boleh bangga, boleh kaya, itu dinikmati selama dia hidup. Tapi ketika meninggal, bagaikan bunga yang sudah layu itu tadi, dan akhirnya mati, lalu kita taburkan dan kita berkata, selamat jalan. Jadi saudara, apa ya, bisa
kita banggakan di hadapan Tuhan. Adakah? Firman Tuhan mengatakan tidak ada. Buktinya adalah perempuan ini. Dia menyerahkan kemuliaannya, kebanggaannya, kehormatannya, rambutnya itu tadi, ya, dipersembahkan kepada Yesus. Maria melakukan pengorbanan kasih untuk mengingat kematian Yesus. Jadi kasih Maria, kalau kita lihat, kasih yang penuh dengan kemurahan hati. 300 dinar upah bekerja selama 10 bulan dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kasih Maria kepada Yesus adalah kasih yang maaf hilang. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Mundur, Pak, mundur 10 detik, Pak. Oke, jadi saudara, sudah ya? Ya, Maria melakukan pengorbanan kasih untuk mengingat kematian Tuhan. Ada 3 hal kasih Maria. Kasih yang murah hati, kasih yang rendah hati, dan kasih yang mempercayai Yesus sebagai Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Oke, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau ajar setiap kami, ya Tuhan, di masa sulit, masa orang-orang yang perlu pertolongan, kiranya Engkau memakai setiap kami anak-anak-Mu, di mana Tuhan tempatkan kami. Kami mau mengikuti teladan dari Maria, kami bahkan mau mengikuti teladan dari Kristus sendiri, yang mau berkorban karena motivasi kasih. Terima kasih, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.